Selamat malam Bang Richard. Oke. Sang debitur mau naik. Nah, coba suruh naik terus ya dia. Mana sang debitur? Nggak ada saya lihat dia. Tadi saya lihat ada orang kolom komentar ada katanya sang debitur mau naik. Nggak ada. Ini saya baca-bacakan ya. Mr. Big, Bang Nyo, Imeli, Manik Raja, 111. Aku nggak ada di sini. Abigail, Purba, Mahir, Panggabean, Dedi Irawan, punya istri, Jarum Indonesia, Tokoan, nggak ada. Jangan memfitnah ya, tidak ada di sini sang debitur mau naik, nggak ada. Dia lagi anu tuh, lagi tidur mungkin jam segini. Nggak ada, nggak ada. Sang debaters nggak ada mau naik. Kita kasih naik ada Obed Hutagalung. Silakan Obed Hutagalung, nyalakan kamera dulu. Obed Hutagalung. Halo? Halo Bang. Silakan nyalakan kamera. Obed Hutagalung. Yang simpan ya. Coba bantu Bang dari situ. Oke, saya kirim dari sini ya. Ya, silakan. Obed Hutagalung. Oke, Bang Obed Hutagalung, Abang Kristen ya Bang ya? Iya, Kristen Bang. Oke, boleh Bang. Ayo kita diskusi Bang, silakan. Soal ini Bang di kitab Wahyu Bang. Oke, apa itu? Pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 Bang. Wahyu Soal 7. yang dimateraikan Bang. Oke, Wahyu 7. Ayat pasal yang keempat. Iya. Wahyu 7 pasal yang keempat. Bentar, kok malah lari ke Yohanes. Wahyu 7 pasal 7. Pasal 7 Bang ya? Pasal 7 atau pasal 4? Iya, pasal 7. Pasal 7. Pasal 7. Soal yang dimateraikan. Ayat yang ke? 4. Oke. Ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Pertanyaannya Bang? Itu maksudnya gimana itu Bang? Itu kegenapan bilangan Bang kalau kita baca. Kegenapan bilangan. Dari jumlah 12 suku Israel itu yang akan diselamatkan. Seperti itu. Nah, ada satu paham ya yang disebut dengan saksi-saksi Yehova begitu, mengatakan bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000. Begitu. Berarti yang lain tidak masuk surga. Nah, Ya. tapi telusur punya telusur yang mengatakan begitu itu biasanya orang-orang yang tidak memahami Bang. Karena ada ayat lain yang mengatakan, lalu aku melihat dari jumlah bilangan bangsa-bangsa lain yang tidak terhitung banyaknya. Ada juga dari jumlah-jumlah atau bilangan-bilangan dari bangsa-bangsa lain. Gitu. Apa pertanyaan Anda ini Bang? Cuman itu aja Bang. Soal pematerian itu Bang. Yang seperti yang tadi contohkan masalah SSY ya. Bahwasanya bagaimana umat yang lain, apakah memang dimateraikan atau tidak? Begitu aja Bang. Ya, ada dalam kitab, saya tunjukkan ya. Lalu aku melihat ya dari jumlah bangsa lain itu yang tak terbilang banyaknya, ada juga ayat itu yang mengatakan begitu ya. Ya, di ayat mana itu Bang kira-kira Bang? Sebentar, saya cari dulu ya. Oke. Kita mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya. Ini Wahyu 7 ayat 9. Ya. Kemudian pada waktu itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar
orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan tahta anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Gitu. Ini berbicara mengenai penglihatan tentang barang-barang siapa atau suku-suku bangsa apa saja yang nanti akan diselamatkan, begitu, Bang. Jadi bukan hanya 12 suku Israel saja yang jumlahnya 144.000, melainkan juga dari bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Oh, oke bang, oke bang. Ngerti paham bang. Oke. Hanya itu ya Bang ya? Iya, oke bang. Makasih ya bang. Shalom. Sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan ya. Oke. Bang. Iya teman-teman sekalian, saya masih memberi kesempatan nih kepada yang ini ya, yang kontra ya. Dari tadi yang pro-pro terus ini. Supaya kita beri juga lah kesempatan kepada yang kontra. Oke, kita kasih naik ada Imeli. Iya, Imeli, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Imeli. Banyak yang ngomong, kenapa pakai peci lah. Ini kan dikasih teman saya, gimana masa nggak saya pakai? Oke, silakan. Imeli. Bantu Bang di kameranya. Oke. Sudah saya kirimkan itu. Silakan. Save ya Bang? Save, Oke. ya betul. Oke. Oke Bang, Ibu shalom Email, Bang. salam juga. Kristen ya? Ya betul. Oke. Apa yang mau disampaikan ini? Enggak, sekarang kayaknya agak aneh aja nih sama si Abang. Aneh. Biasanya Abang kalau ada yang masuk bilang assalamualaikum, Abang suka buat apa mengucapkan sama saya. Sekarang kok enggak Bang, kenapa tuh Bang? Oke, baik. Jadi begini. Kemarin biasanya kalau ada yang ngomong assalamualaikum, lalu saya bilang, tidak boleh di ajaran kalian bilang begitu, haram. Lalu sekarang kok abang bilang waalaikumsalam. Begini. Selama ini kita sudah sadarkan mereka. Kita sudah bilang mereka. Betul. Kita sudah bilang sama mereka bahwasanya itu tidak benar dan lain-lain. Mereka nggak percaya. Jadi biar tidak jenuh atau biar tidak itu lagi nanti bahasanya, ya sudahlah, nggak usah saya bahas lah yang itu. Mau membahas yang lain saja dulu begitu. Itu alasannya. Nanti kalau kita bahas itu lagi, nanti itu lagi. Itu terus. Saya pun juga bosan. Masa itu lagi bahasannya gitu. Karena orang yang datang ini, Bu, orang yang datang ini selalu ada pasien baru. Begitu. Kemarin kita sudah membahas misalnya penyaliban itu rencana iblis. Besok datang lagi orang seperti itu. Datang lagi. Begitu. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan? Iya. Saya baca Alkitab nih Bang, tapi belum tuntas ya. Baru sudah sampai mana? Yesaya. Dari Kejadian baru sampai Yesaya? Iya, betul. Oke, silakan. Ada yang mau ini kita ulas. Abang kan bilang kalau Yesus itu punya Tuhan ya. Tuhan Yesus punya Tuhan, iya. Betul. Tapi kalau saya pikir-pikir emang benar juga sih Bang ya. Karena Yesus itu kan bukan emang benar. Bukan emang benar. Memang itulah yang disampaikan Alkitab kita. Cuman karena banyak orang itu orang awam, kalau dibilang Yesus punya Tuhan, loh Yesus kan Tuhan, kok punya Tuhan? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, kita jangan ngajarin yang udah kebiasaan yang enak-enak gitu. Kita jangan ngajarin yang sudah ya begitulah gitu aja lah terus ya, biar nggak lari nanti jemaat, nanti biar kenceng terus ini perpuluhan. Nggak begitu. Kita harus sampaikan
apa yang sungguh-sungguh Alkitab ajarkan kepada kita. Begitu. Iya, betul. Seperti itu. Iya sih Bang, emang bener Bang. Saya juga berpikir, kok Tuhan Yesus berdoa gitu. Berarti ada yang lebih di atasnya dari Tuhan Yesus, yaitu ya Allah Kita Bapa ya Bang. itu tidak boleh mengingkari bahwa Tuhan Yesus memiliki Tuhan, memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya Iya. Tuhan Yesus? Yaitu Bapa di sorga yang mengutus dia. Begitu. Bahkan Tuhan Yesus menyembah Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus berkata dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, perempuan Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Kata orang-orang Wahyudi, kita harus agak plesetkan ya, karena TikTok ini agak-agak sedikit sensitif dengan kata-kata tertentu. Kata orang-orang Wahyudi, di Yerusalem lah tempat menyembah. Sementara menurut kami orang-orang Samaria, menyembah itu di Gunung Gerizim ini. Nah, lalu apa kata Tuhan Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Begitu. Sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Seperti itu. Bahwa ada tiba masanya nanti bahwa orang tidak menyembah baik di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Melainkan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Begitu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kami menyembah. Begitu. Apakah Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga? Jelas itu tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Oh, iya. Kalau orang masih mengingkari itu, ya belajar Alkitab lagi lah. Baca dulu, baca terus. Begitu. Tetapi apakah orang-orang menyembah Yesus? Iya. Kita menyembah Yesus. Loh, Bang, kok menyembah Yesus nggak menyembah yang disembah Yesus? Nah, ini salah. Ini Anda pola pikir Anda salah. Begitu. Kenapa kita harus menuhankan Yesus? Karena itu keinginan Bapa di sorga. Nah, cuman banyak orang nggak tahu menuhankan. Makanya ini terus-menerus saya ajarin ini. Pelan-pelan saya ajarin. Begitu. Apakah Yesus menuhankan Bapa di sorga? Iya. Apakah kita wajib menuhankan Yesus? Wajib kita menuhankan Yesus. Dan menuhankan Bapa di sorga dan menuhankan Roh Kudus. Begitu. Masalahnya itu orang nggak ngerti menuhankan. Dipikir orang menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu adalah sejenis makhluk tertentu. Itulah menuhankan. Makanya orang tidak tahu definisi menuhankan uang. Ada orang yang menuhankan uang. Ada orang yang menuhankan perutnya. Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, orang berpikir menuhankan uang itu artinya menganggap uang adalah sejenis makhluk tertentu. Padahal menuhankan uang adalah membuat diri kita menjadi hamba uang itu. Menuhankan uang artinya membuat diri kita dikuasai oleh uang itu. Sehingga diri kita, pikiran kita, hidup kita hanya uang. Begitu. Sementara yang dimaksud menuhankan itu artinya membuat diri kita itu takluk dan mengikuti dia. Itu menuhankan itu. Makanya setiap orang Kristen wajib menaklukkan diri dan mengikuti Roh Kudus. Itu maksudnya menuhankan Roh Kudus. Setiap orang Kristen wajib menuhankan Yesus. Membuat dirinya takluk, tunduk, diperintah oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Dan Tuhan Yesus sendiri menuhankan Bapa di sorga. Makanya Tuhan Yesus terus-menerus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Gitu. Nah, kalau kadrun-kadrun ya memang stres mereka. Tuhan punya Tuhan. Enggak apa-apa. Kalau kadrun memang sudah tempatnya itu di jahanam, gitu. Udah pasti di jahanam. Begitu. Padahal itu sudah terus-menerus saya jelaskan itu. Rob punya Rob. Itu.
Mereka bingung itu, Rob kok punya Rob gitu. Seperti itu. Atau mungkin ada yang disampaikan lagi? Kan kita menyembah Tuhan Yesus Allah Bapa. Nah kalau Roh Kudus sendiri itu gimana Bang? Roh Kudus itu adalah roh begitu ya, ruah. Ruah itu maksudnya sebuah kekuatan, sebuah energi begitu, atau sebuah roh. Itu kalau bahasa Ibrani itu ruah. Ruah itu artinya adalah yang menghidupkan begitu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan ruah, nafas ke dalam hidungnya begitu. Nah, jadi roh itu yang spirit yang daripada Tuhan itu supaya tinggal menguasai kita. Begitu. Dan kita harus jadikan roh itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita yang memerintah kita. Begitu. Makanya Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Lawan katanya itu adalah hamba. Begitu. Jadi kalau artinya Roh Kudus menjadi Tuhan, itu artinya Roh Kudus itu memerintah, merajai kita. Gitu. Dia mengendalikan kita supaya kita ngelangkah ke kiri atau ke kanan begitu. Nah, banyak kadrun-kadrun itu nggak tahu bahwa dirinya itu dirajai oleh itu. Nah, yang di kuburan itu. Makanya saya terus-menerus itu bilang, terus-menerus saya, Drun, sadar Drun, Tuhanmu itu yang dikubur itu Drun, yang dikubur itu. Begitu. Itu terus-menerus itu. Makanya begini, saya kalau melihat ada orang Kristen berdebat dengan kadrun, orang Kristen ini masih bilang bahwa Tuhannya dia bukan di dalam yang dikubur itu. Ini udah perlu sekolah lagi nih, sekolah apologet nih. Iya. Betul Bang. Selama kamu berdebat dengan kadrun, kamu bilang bahwa Tuhannya kadrun itu bukan yang dalam kubur, kamu harus sekolah apologet di sini. Seperti itu. Tuhannya mereka itu yang dikubur itu, karena itulah yang mengendalikan mereka itu. Yang jadi raja di hati mereka itu yang di kuburan itu. Begitu. Tapi katanya Allah itu ciptaan Muhammad Bang. Apa benar Bang? Jadi begini. Nanti kalau kita bicara seperti itu nanti dibilang penistaan agama ini. Kita undang saja lah ya. Undang saja yang memang memiliki ini orangnya langsung begitu ya. Jangan tidak ada orangnya nanti kita ngomong begitu. Oke, hanya itu saja Ibu Imeli. Iya Bang, saya gak pernah tanya sih sama gembala saya gitu ya. Apakah benar itu Yesus itu punya Tuhan gitu. Tapi dia jawabnya sih enggak lah, satu tubuh ya, roh Tuhan Yesus sama Allah Bapa gitu. Makanya jadi banyak orang gini. Tapi beneran Bang Edis gitu dibanding sama gembala saya itu. Iya. Kalau salah kebenaran dan logikanya ya Bang ya. Kayaknya kan karena Yesus berdoa sama Allah Bapa kan. Berarti memang benar ada lebih di atasnya lagi dari Tuhan Yesus yaitu Allah Bapa. Iya, cuman bahasa-bahasa seperti itu memang agak sedikit nanti digoreng-goreng lagi ya. Gini, di dalam Alkitab saya kasih tunjuk ayatnya. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Ya. Biar kita ngerti apa sih yang benar-benar diajarkan oleh Alkitab kita. Karena banyak orang-orang itu nggak seneng kalau Tuhan Yesus itu menghormati Bapa. Nggak usah. Jangan Yesus jangan menuhankan Bapa, jangan. Lawan aja dia. Kenapa banyak orang berpikir seperti itu? Nih saya akan tunjukkan. Ya. Apakah ketika Tuhan Yesus menuruti Bapa di surga, melakukan perintah Bapa di surga, maka Tuhan Yesus menjadi hina? Tidak. Gimana sih? Pola pikir kita di mana ini? Aduh. Coba ya kita buka 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Iya. Bukankah kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa,
hormat bagi anaknya. Terus orang bilang, nggak usahlah hormat kepada Allah Bapa, hormat kepada Yesus. Yesus, jangan hormati Bapa, nggak usah. Anda gimana sih? Anda ini udah kena pengaruh kadrun. Gimana sih? Jangan begitu. Bukankah di dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan setiap hari Minggu apa? Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kan itu. Baru yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Begitu. Jadi jangan digabung-gabungin. Oh, berarti Yesus itu Bapa di surga. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Gimana ini orang ini? Aneh ya Bang ya. Gara-gara kebiasaan berdebat dengan kadrun, dia trauma. Begitu loh. Ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa Tuhan? Iya. Katanya Tuhan satu. Iya ya. Oh, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri dong. Ada yang seperti itu Bang, ada. Ya banyak. Orang berpikir seperti itu jadinya. Padahal dia tidak tahu apa itu Tuhan. Nah ini coba ya, kita tampilkan nih. Kelihatan ya? Ya. Nih, perhatikan ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Ini Rasul Paulus ya yang menulis. Yang sering dihina, yang sering dipelesetkan oleh kadrun-kadrun. Bahwasanya dia mengajarkan yang lain. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Yes. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Begitu. Jadi kita harus memahami apa yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Alkitab kita. Begitu. Iya, betul Bang. Supaya intinya itu begini loh. Intinya pesan daripada Alkitab adalah bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi ingin membawa semua orang. Ingin membawa semua orang itu datang kepadanya. Dengan perantaraan siapa? Siapa yang jalankan ini? Yang menjalankan adalah anaknya, yaitu Yesus. Bukan anak loh Drun. Nanti kau bilang lagi anak. Oh berarti nikah sama siapa? Nah, ini. Kalau ngomong sama kadrun. Memang harus diperlukan energi yang banyak kalau ngomong sama kadrun. Begitu. Ya, Makanya Tuhan Yesus berkata, segala kuasa baik yang ada di langit dan ada di bumi telah diberikan kepadaku. Yes. Seperti itu. Jadi banyak umat itu yang tidak bisa membedakan antara firman dengan firman yang menjadi daging. Bahwa orang itu tidak membaca bahwa firman itu menjadi manusia. Begitu loh. Ketika firman itu menjadi manusia, maka dia itu betul-betul manusia. Begitu, bukan manusia setengah-setengah. Seperti itu. Dan ketika firman itu menjadi manusia, diberi namalah dia Yesus, yaitu nama yang sudah diberikan oleh malaikat pada waktu itu sebelum ia dikandung oleh ibunya. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana perlakuan kita terhadap sang firman yang menjadi manusia ini, yang sudah menjadi manusia ini? Hormat, sembah, puji. Begitu. Sama seperti kepada Bapa di surga. Lalu nanti Wahyudi gadungan, Yahudi KW akan ngomong, berarti cemburu dong itu. Aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan dalam hukum Taurat. Kau bikin Yesus jadi Allah lain. Berarti kau kan penyembahan musyrik kan? Bukan begitu loh. Di dalam Alkitab, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir,
Apakah Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendampingi mereka? Iya. Apa tertulis di dalam Alkitab? Dikatakan, sesungguhnya aku mengutus malaikatku untuk berjalan di hadapan engkau. Ya, kuduskanlah dirimu di hadapannya, ya, supaya apa? Supaya pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebentar, saya kutipkan saja. Sebentar, biar kita tidak nanti di framing lagi nih. Oh, ini suara mana-mana. Saya bacakan. Ya. Bentar. Nih, saya akan tuliskan ya. Saya akan bacakan ya. Di dalam Keluaran pasal 23 Keluaran pasal 23 ya. Kita mulai dari ayat yang ke 20. Nih saya bacakan ya. Ya. Oke. Ini tulisan judul perikopnya itu adalah tentang janji dan teguran kepada orang Israel. Nih. Bentar saya ambil dulu tunjuk-tunjuk saya nih ya, nih. Sesungguhnya aku di sini maksudnya adalah Yehova, Tuhan ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kujanjikan. Perhatikan ini. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Perhatikan ini. Namaku ada di dalam dia. Gitu loh. Jadi malaikat ini itu menyandang nama Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah memberikan namanya kepada berhala. Aku tidak akan memberikan namaku dan kemuliaanku kepada berhala. Begitu. Nah, Tuhan Yesus itu menyandang nama Yahweh. Tuhan Yesus itu menyandang nama Tuhan. Makanya melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa di surga. Tapi bukan berarti Yesus Bapa di surga, bukan. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya ada orang Wahyudi gadungan ya, macam si siapa itu yang pura-pura tempatnya uncup itu kan Wahyudi gadungan itu. Islam tapi ngaku-ngaku Yahudi gitu kan. Nah, itu kasih aja. Nah, kalau memang seperti itu adalah penyembahan berhala, nah berarti ini malaikat Tuhan ini yang berjalan di depan orang Israel ini, yang mewakili Tuhan ini, nah ini berarti menghormati dia itu nggak boleh, ya nggak boleh, tidak begitu. Ya, makanya kita harus membaca Alkitab secara utuh, secara penuh, seperti itu. Ya, betul Bang. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah lain, ya. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang lain, tetapi dia Tuhan atau Allah yang datangnya daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Tuhan yang lain, bukan ilah lain. Sehingga kalau kita menuhankan Roh Kudus, berarti kita musyrik nih. Bukan. Kalau kita mengilahkan yang lain, contoh menuhankan Allah, menuhankan siapa, itu baru jelas-jelas itu adalah ilah lain, begitu. Ya. Seperti itu. Makanya hukum yang pertama itu di dalam perjanjian hukum Taurat itu jangan ada padamu Tuhan lain atau ilah lain, sebuah otoritas yang lain, jangan gitu. Harus dia saja. Nah, Yesus datangnya daripada Bapa di surga, seperti itu. Ya. Memang memahami Alkitab itu kadang-kadang ada perkara-perkara yang kecil saja memang menimbulkan tergelincir. Begitu. Iya. Waktu saya diskusi dengan si Malik itu yang
pemahaman oneness itu. Hmm. Kan kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah Allah, tetapi dia bukan Bapa di surga, itu berarti artinya menurut dia berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah yang lain. Nah, ini logikanya logika yang kurang sempurna. Saya kasih contoh. Kok contohnya beginilah. Misalnya ibu di dalam sebuah perusahaan. Ada satu tim di situ. Atau gini sajalah, di dalam sebuah ke pasukan tentara. Ibu masuk dalam 100 anggota pasukan tentara. Terus sang pemimpin berkata begini, jangan ada pada kalian itu pemimpin lain selain daripada saya. Itu jenderalnya ngomong begitu. Gak boleh ada pemimpin yang lain selain daripada saya. Cuman saya pemimpin kalian. Tiba-tiba, sang jenderal ini bilang, kalian semua yang 100 orang, ikutin ini Joko. Ya, kalian harus ngikut apa kata Joko ini. Apapun kata yang diperintahkan Joko, laksanakan. Coba, menurut logika Anda, Joko ini menjadikan Joko ini sebagai pemimpin, itu melanggar apa yang saya omongin nggak? Padahal saya kan tadi ngomong, jangan jadikan pemimpin selain daripada saya. Ya. Coba gimana? Coba memahaminya. Karena banyak orang tergelincir di sini. Coba gimana kira-kira? Silakan. Ya karena kan Allah Bapa sendiri yang mengutus Yesus Iya, untuk disembah. betul. Jadi Joko ini boleh nggak dijadikan pemimpin? Iya, karena disuruh sama yang mimpin, Iya, gitu loh. betul Bang. Itulah yang memimpin itu kayak gitu caranya, gitu loh. Masa dia orang, karena kau bilang kemarin yang mimpin hanya kau, berarti saya nggak mau lah. Bodet, saya itu sebagian cara saya mimpin kamu. Gimana sih? Kan gitu. Cara saya mimpin kamu itu, memimpin itu artinya kamu nurutin saya. Nah sekarang saya suruh kamu nurutin ini. Itulah cara saya mimpin kamu. Cuman karena mungkin ada prajurit-prajurit yang IQ-nya jongkok, lalu dipahami, kemarin kau bilang harus ngikutin kamu. Sekarang masa saya ngikutin dia? Yang ngikutin dia itu artinya ngikutin saya, Pean. Gitu maksudnya. Cuman banyak orang tidak nangkap-nangkap seperti itu. Ya mungkin Ibu paham lah ya yang saya utarakan ya Bu ya. Mengerti Bang. Mengerti. Baik. Terima kasih lah kalau mengerti. Oke Bang. Oke, hanya itu saja ya. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan ya.